Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Yusuf Gunawan Prayoga dari Universitas Nusantara PGRI Kediri, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, kelas 2C dengan NPM 2213020115. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-12 yaitu mengenai metode Sugeno. Jadi untuk pertemuan ke-10 mata kuliah kecerdasan buatan, dosen pengampu atau pembimbing Pak Ari Nugroho di pertemuan ke-10 membahas tentang metode Tsukamoto. Jadi apa sih pengertian dari metode Tsukamoto ini? Saya akan jelaskan menurut pemahaman saya. Jadi metode ini adalah salah satu pendekatan dalam sistem logika fusi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Dalam metode ini, setiap aturan fusi direpresentasikan dengan fungsi keanggotaan yang berbentuk monotonik yang menghasilkan outputan fusi. Outputan dari setiap aturan kemudian dikombinasi melalui proses defusifikasi untuk mendapatkan outputan skrip tegas. Proses ini mencangkup 1. Fusifikasi, 2. Penetapan aturan fusi, 3. Defusifikasi. Jadi untuk proses pertama, fusifikasi itu merubah skrip menjadi himpunan fusi berdasarkan fungsi keanggotaan yang ditentukan. Terus untuk proses yang kedua, penetapan aturan fusi. Setiap aturan digunakan untuk menentukan derajat keanggotaan outputan fusi. Terus untuk defusifikasi, merubah outputan fusi menjadi nilai skrip. Biasanya menggunakan metode rata-rata tertimbang. Terus, untuk metode Tsukamoto sering digunakan dalam sistem pengambilan keputusan yang membutuhkan keputusan yang tegas berdasarkan inputan yang tidak pasti atau kabur. Terus untuk tampilan selanjutnya adalah langsung ke contoh studi kasus, di mana studi kasus ini mengenai perusahaan makanan yang memproduksi makanan ABC dari data 1 bulan terakhir. Dari data 1 bulan terakhir terdapat 3 komponen, yaitu permintaan, persediaan barang, dan produksi barang, di mana dari 3 tersebut ada nilai maksimum dan minimumnya. Untuk permintaan barang ada maksimumnya 5.000, minimumnya 1.000 kemasan per hari. Untuk persediaan barang, nilai maksimumnya 600, minimumnya 100 kemasan per hari. Produksi barang, nilai maksimumnya 7.000 dan minimumnya 2.000 kemasan per hari. Dari contoh studi kasus tersebut, kita menggunakan 4 aturan fusi, di mana aturan fusi seperti tabel di sini. Role pertama yaitu permintaannya turun, persediaannya banyak, produksi barang berkurang. Role kedua, permintaannya turun, persediaannya sedikit, produksi barang berkurang. Role ketiga, permintaannya naik, persediaannya banyak, produksi barang bertambah. Terus untuk role keempat, permintaannya naik, persediaannya sedikit, dan produksi barang bertambah. Dari 4 aturan tersebut, ada 3 variabel fusi yang akan dimodelkan, yaitu
yaitu terdiri atas permintaan. Permintaan ini dan persediaan dan produksi barang. Permintaan terdiri atas dua himpunan fusi, yaitu naik dan turun. Yaitu ada naik dan turun. Terus untuk persediaan ada banyak dan sedikit, dan untuk produksi barang ada berkurang dan bertambah. Untuk soal berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaannya sebanyak 4.000, terus persediaannya digunakan masih 300 kemasan. Langsung saja ke penanganan kasus. Nah, jadi permintaan grafik yaitu naik dan turun dengan nilai maksimum mencapai 5.000 kemasan per hari, nilai minimumnya 1.000 kemasan per hari. Terus jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan. Seperti soal tadi, permintaan sama dengan 4.000 kemasan. Terus untuk rumusnya seperti ini, di mana titik pertama sama dengan 5.000 dikurangi X. X di sini adalah jumlah permintaan sebanyak 4.000. Jadi 5.000 dikurangi 4.000 per 4.000. Nah, seperti ini. Sama dengan 5.000 dikurangi 4.000 per 4.000 sama dengan 0,25. Terus untuk permintaan naik, titik 0. X dikurangi 1.000 per 4.000. X di sini sama seperti yang tadi adalah 4.000. 4.000 kurang 1.000 per 4.000 sama dengan 0,75. Untuk grafiknya ya. Untuk penggambaran grafik. Grafik naik. Jadi grafik naik itu grafiknya yang naik tapi nilainya sama. Titik awalnya minimum, nilai minimum sama dengan 1.000, jadi titik awalnya 1.000, titik akhirnya nilai maksimum, yaitu 5.000, jadi titik akhirnya 5.000, dengan posisi titik awal di bawah, posisi titik akhirnya di atas. Nah, sedangkan titik turun itu aslinya sama aja, tetapi grafik penempatannya atau grafiknya ada yang berbeda. Titik turun itu sama-sama dimulai dari nilai awalnya adalah 1.000, tetapi posisinya ada di atas, terus titik akhirnya di 5.000, tetapi posisinya di bawah. Nah, jumlah permintaan sebanyak 4.000 itu nilainya lebih kecil dari 5.000. Jadi posisinya ada di kirinya 5.000. Terus kita bisa tarik garis lurus untuk 0,75 dan 0,25 ini didapatkan dari hasil perhitungan pencarian nilai keanggotaan tadi. Nah, untuk 0,75 itu didapatkan dari permintaan naik, sedangkan 0,25 didapatkan dari permintaan turun. Terus tahap kedua, permintaan grafik sedikit dan banyak. Jadi persediaan grafik sedikit dan banyak, nilai maksimumnya adalah 600, minimumnya 100 kemasan per hari, persediaannya 300 kemasan. Sama rumusnya aslinya sama seperti yang tadi, tinggal kita rubah angkanya. Jadi persediaan sedikit sama dengan titik pertama 600 adalah
nilai maksimum dikurangi Y. Y adalah persediaannya per 500. 500 itu didapatkan dari 600 dikurangi 100. Gitu. Jadi didapatkan 500. Terus titik 0. 0 sama dengan Y. Y di sini adalah 300 dikurangi 100 per 500. 500 dari yang tadi, 600 kurangi 100 sama dengan 500. Jadi tinggal kita masukkan nilai-nilainya. 600 dikurangi 300 per 500 sama dengan 0,6. Sedangkan 300 kurangi 100 per 500 sama dengan 0,4. Nah, untuk pembuatan grafiknya seperti yang tadi, dimulai dari nilai minimum dan diakhiri dari nilai maksimum. Nilai minimumnya adalah 100 dan nilai minimumnya adalah 600. Untuk grafik sedikit itu, dimulai dari nilai minimum 100 tapi posisinya di atas. Terus untuk tujuannya atau titik akhirnya di 600 tapi titiknya di bawah atau posisinya di bawah. Untuk grafik banyak nilai titik awalnya adalah nilai minimum 100 tapi posisinya atau titiknya di bawah, terus ke nilai maksimum 600 atau posisinya di atas gitu. Terus untuk di sini 300 itu lebih kecil dari 600, berarti posisinya di kirinya 600. Terus kita bisa tarik garis lurus untuk 0,4 dan 0,6 kita dapatkan dari persediaan sedikit dan persediaan banyak. Jadi untuk selanjutnya kita ke produksi barang. Nah, jadi produksi barang, permintaan grafiknya berkurang dan bertambah. Nah, nilai maksimumnya 7.000 dan nilai minimumnya 2.000 kemasan per hari. Untuk persediaannya adalah 300 kemasan. Nah, kita rumusnya seperti yang tadi, tetapi kita tinggal ngerubah nilai-nilainya saja. Untuk 7.000 kita dapatkan dari nilai maksimum dikurangi Z. Z di sini kita belum bisa menentukan. Ya, jadi Z itu yang ditanya. Terus per 5.000 didapatkan dari 7.000 dikurangi 2.000. Sama halnya, Z belum yang dicari dikurangi 2.000 per 5.000. 5.000 dari 7.000 kurangi 2.000, hasilnya 5.000. Terus untuk pencarian nilai keanggotaan atau nilai Z itu melalui metode ini kita langkah-langkahnya seperti berikut. Di roll pertama, mintanya turun, persediaannya banyak, produksi barang berkurang. Nah, dari yang kita hitung tadi, permintaan dan persediaan, nah, kita dapatkan nilai seperti ini kan. Langsung saja ke rumus. Kenapa kok 0,5 dan 0,4? Nah, kan yang diminta permintaan tadi kan turun. Nah, sedangkan permintaan turun itu hasilnya sama dengan 0,25. Terus untuk persediaan banyak kan nilainya sama dengan 0,4. Nah, jadi itu didapatkan dari aturan ini. Ya.
Terus dari 0,25 dan 0,4 yang paling sedikit yang mana? Yang paling sedikit adalah 0,25. Jadi jawabannya 0,25. Nah, terus produksi barang berkurang. Nah, jadi produksi barangnya sama dengan berkurang. Berarti berkurang jadi untuk produksi barang yang diminta berkurang. Nah, jadi untuk produksi barang yang diminta berkurang. Nah, berkurang di sini ini rumusnya yaitu 7.000 dikurangi Z. Z yang dicari per 5.000. Nah, jadi gini. Ini kan ditulis sama dengan hasil yang tadi adalah 0,25. Dari persamaan ini 7.000 dikurangi Z per 5.000 sama dengan 0,25. Itu kita bisa tarik kesimpulan nilai Z sama dengan 5.750. Untuk roll kedua yaitu kita yang diminta permintaan turun, persediaan sedikit, produksi barang berkurang. Jadi gini, min 0,6 dan 0,25 ini didapatkan dari ini permintaan turun sama dengan 0,25, persediaan sedikit sama dengan 0,6. Nah, dari ini tadi yang paling sedikit tetap 0,25. Jadi kan produksi barang yang diminta berkurang. Jadi kita pakai rumus berkurang. 7.000 kurangi Z per 5.000 sama dengan hasilnya yang tadi 0,25. Dari persamaan ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa Z adalah sama-sama 5.750. Terus untuk roll ketiga, yang diminta permintaannya naik, persediaan banyak, produksi bertambah. Nah, langsung ke rumusnya sama dengan min 0,75. Terus 0,4 didapatkan dari ini aturan ini tadi. Roll ketiga kan permintaannya naik, 0,75 kan naik. Terus persediaannya banyak, persediaan banyak kan 0,4. Nah, dari dua ini yang paling sedikit 0,4. Terus produksi barang bertambah, kita gunakan rumus bertambah. Z dikurangi 2.000 per 5.000 sama dengan 0,4. Berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa Z adalah 4.000. Terus untuk roll keempat, yaitu permintaannya naik, persediaannya sedikit, produksi barang bertambah. Langsung ke rumusnya, 0,75 dan 0,6 didapatkan dari ini tadi, permintaan naik sama dengan 0,75, terus persediaan bertambah, persediaan sedikit sama dengan 0,6. Dari 0,75 dan 0,6 yang paling sedikit adalah 0,6. Jadi sama dengan 0,6. Terus yang diminta adalah bertambah. Jadi kita menggunakan rumus bertambah. Di mana Z dikurangi 2.000 per 5.000 sama dengan 0,6. Z di sini bisa kita tarik kesimpulan dari rumus ini adalah 5.000. Nah, setelah keempat roll ini sudah kita lalui,
kita mencari rumus rata-rata atau metode average rata-rata, di mana 0,5 dikali hasilnya Z tadi ditambah 0,25 dikali Z-nya tadi, terus 0,4 dikali Z-nya tadi 4000 ditambah 0,6 dikali Z-nya tadi 5000 per nilai yang paling sedikit dari kedua nilai tadi, ya kayak ini dan ini nilainya sedikit ini, terus ini 25 dan 0,6, yang paling sedikit 0,25 dan seterusnya. Jadi kita hitung jawabannya 7475. Sedangkan yang bawah kita hitung 1,5. Jadi kita bagikan sama dengan hasilnya 4983 kemasan per hari. Jadi perhitungan menggunakan Tsukamoto dengan soal atau inputan permintaan 4.000 kemasan dan persediaan 300 di contoh produksi makanan kaleng sejenis ABC yang harus diproduksi sebanyak 4.983 kemasan. Nah, sudah sekian video dari pembahasan materi ke-10 mengenai metode Tsukamoto. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Alvin Zulkisnar Prayoga dari Universitas Nusantara PGRI pamit undur diri.